sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pengembangan SDM di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi kalau bercerita terkait dengan kebijakan pengembangan SDM, tentunya tidak terlepas juga dari sejarah bagaimana pengembangan sumber daya manusia, hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM. Ini berawal pada tahun 1975 ya. Jadi pada tahun 1975 melalui keputusan Menteri Kehakiman, kalau dulu Menteri Kehakiman, sekarang udah berganti menjadi Menteri Hukum dan HAM ya, tentang organisasi dan tata kerja, di mana pada saat itu namanya bukan Badan Pengembangan SDM, tapi Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat. Ya, dan Pusdiklat ini berada di bawah Sekretariat Jenderal ya, jadi di bawah Sekjen ya pada tahun 75 itu, dan berkantor juga belum di Kuningan. Tadi berkantornya itu di Jalan Batu Tulis nomor 11 Jakarta Pusat. Ya mungkin adik-adik para CPNS banyakannya belum lahir ya untuk tahun 75 ini. Karena pada saat itu tentunya Kementerian Kehakiman itu belum memiliki sarana prasarana tersendiri ya, baik bangunan ya maupun juga sarana-sarana pendukung lainnya untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, ya baru pada tahun 1987 ya Pusdiklat mulai menggunakan fasilitas gedung di Jalan Raya Gandul Cinere Depok yang saat ini kita tempati yang menjadi BPSDM. Jadi pada tahun 87 ya, baru pada tahun 87. Kalau ditanya kapan berdirinya misalkan bangunan-bangunan yang ada di Gandul Cinere ini, itu sejak tahun 87 ya. Tentu di sini ada transformasi peran Pusdiklat ya, dalam perannya menjadi penyaji pelatihan ya, dengan diklat peserta sampai kurikulum bergantung pada unit eselon 1 Sekretariat Jenderal ya, tapi masih tetap berada di bawah Sekretariat Jenderal. Nah, Pusdiklat juga sudah mengembangkan diri untuk membekali keterampilan kerja atau job skill pegawai, karena diklat-diklat yang dilakukan pada saat itu juga berkaitan erat dengan pembentukan hakim. Dulu ada diklat cakim ya, jaksa, dan juga perancang perundang-undangan. Kenapa seperti ini? Karena sebelumnya Departemen Kehakiman ini bergabung dengan Mahkamah Agung seperti itu. Ya, baru kemudian ada pemisahan ya, sehingga kegiatan misalkan seperti hakim ya, hakim itu pada saat itu di bawah administrasinya itu di bawah Departemen Kehakiman, sehingga pelaksanaan pendidikannya pun berada di Cinere ini. Selanjutnya pada tahun 2006 ya, alhamdulillah tentunya Pusdik yang sebelumnya Pusdiklat kemudian bergeser menjadi BPSDM Hukum dan HAM. Ya, jadi BPSDM Hukum dan HAM ini menjadi unit eselon 1 ya, berdasarkan Perpres nomor 91 tahun 2006 ya, tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Ini dimulai sejak tanggal 2 November 2006. Ya, kembali Kementerian Hukum dan HAM ya sebagai leading sektor pengembangan di bidang hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan baik untuk polisi, jaksa, hakim, ya, advokat, ya, serta masyarakat pada umumnya. Nah, disinilah BPSDM sudah mulai hadir menjadi problem solving ya dalam pembangunan hukum di Indonesia. Berikutnya pada tahun 2010 ya, pada Hari Kebangkitan Nasional, ini BPSDM Hukum dan HAM itu telah melahirkan 3 peraturan menteri ya, 3 peraturan menteri yang menurut pendapat saya ini adalah sangat penting dan merupakan momentum di mana
kita mulai menyelenggarakan kegiatan pendidikan pelatihan, assessment center, dan juga tentang kebijakan pengembangan sumber daya manusia, hukum dan HAM. Jadi sudah ada ya peraturan menteri terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, hukum dan HAM. Lalu ada juga peraturan menteri terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya, dan kemudian juga ada peraturan menteri yang menyelenggarakan assessment center ya, dan sistem informasi SDM berbasis kompetensi di Kementerian Hukum dan HAM atau yang saat ini dikenal dengan CBHRIS. Nah, dengan ketiga peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, ya peraturan yang tentunya memperkuat posisi BPSDM. Ya, konsep pengembangan SDM ini menjadi amanat daripada keberadaan BPSDM, setidaknya sudah memenuhi komponen utamanya. Ya, pertama, ya, pengembangan organisasi melalui peraturan yang memberikan kewenangan menetapkan kebijakan pengembangan SDM. Jadi peraturan menteri itu mengamanatkan kita memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengembangan SDM. Yang kedua, pengembangan karir melalui peraturan ya, yang memberi kewenangan assessment center atau penilaian kompetensi dan sistem informasi SDM berbasis kompetensi. Alhamdulillah saat ini Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM ya telah memperoleh akreditasi A ya, sehingga dengan akreditasi A ini pusat penilaian kompetensi melalui asesor-asesornya itu bisa melakukan penilaian kompetensi atau uji kompetensi mulai dari pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 ya, para pejabat administrator eselon 3 dan para pejabat pengawas eselon 4 serta pelaksana. Nah, jadi sudah bisa kita melakukan ini dan kita juga sudah memiliki instrumen penilaiannya. Dan yang ketiga adalah pengembangan pelatihan melalui peraturan yang memberikan kewenangan tadi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Tentu ini merupakan satu spirit ya, suatu spirit adanya perubahan budaya kerja menuju institusi yang lebih kuat. Ini sejak tahun 2010 yang lalu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian ya. Dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 ya, ini ada bermacam perubahan ya dengan terbitnya Permenkumham nomor 19 ya, ini tentang pendidikan pelatihan fungsional calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Jadi tahun 2015 sudah mulai adanya peraturan menteri yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan fungsional calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Demikian juga pada tahun 2016 ya telah ditandatangani Permenkumham nomor 31 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak ini bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait. Jadi kalau yang pertama itu terkait calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan latihannya. Lalu yang kedua adalah diklat terpadu SPPA istilahnya, sistem peradilan pidana anak. Yang dimana pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak ini menjadi prioritas nasional dan merupakan pelatihan di mana yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, antara tahun 2016-2017 adanya transformasi dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan dari Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi, Poltekim. Jadi yang sebelumnya D3 ya sekarang menjadi D4 atau setara dengan sarjana. Nah, inilah transformasi yang sangat luar biasa ya dalam kebijakan pengembangan sumber daya manusia
Jadi tidak hanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, tetapi juga dalam bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Nah, pada tahun 2017 kemudian terbit Permen Kumham ya, yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan dengan metode e-learning. Jadi metode e-learning sudah ada sejak tahun 2017. Ya, artinya Kementerian Hukum dan HAM ini sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, jadi pada saat masa pandemi seperti ini sebetulnya BPSDM Hukum dan HAM, ya, Kementerian Hukum dan HAM tidak begitu gagap ya menghadapi kondisi yang mengharuskan adanya transformasi dari pelatihan yang awalnya klasikal menjadi pelatihan dalam bentuk online seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, berikutnya dari masing-masing unit eselon 1 sudah mulai mempersiapkan ya terkait dengan penyelenggaraan pelatihan teknis imigrasi ya. Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelatihan teknis imigrasi. Terakhir Permenkumham nomor 15 tahun 2021 juga berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan khusus keimigrasian juga sudah terbit. Nah, pada tahun 2018 yang lalu juga terbit Permenkumham nomor 42 tentang penyelenggaraan pelatihan teknis pemasyarakatan. Jadi sudah mulai spesifik ya, imigrasi, pemasyarakatan ya, membuat Permenkumham ya untuk penyelenggaraan pelatihan teknis di bidangnya masing-masing. Dan puncaknya pada tanggal 18 November 2019 yang lalu telah di-launching oleh Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Corporate University. Ya, jadi 18 November itu adalah merupakan starting point ya, starting point peluncuran Kemenkumham Corporate University oleh Menteri Hukum dan HAM dan seluruh para pimpinan tinggi Pratama ya, baik dan juga para pimpinan tinggi media dan para pimpinan tinggi Pratama baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Jadi logo yang biasa kita pergunakan ini yang warna bulat ya, warna merah putih bulat ini adalah merupakan logo Kementerian Hukum dan HAM Korpu yang sudah di-launching oleh Bapak Menteri pada tanggal 18 November 2019 yang lalu. Yang selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2019 ya dilanjutkan dengan workshop pengembangan strategi dan metode corporate university yang ditujukan kepada seluruh pejabat eselon 2 ya maupun pejabat eselon 3 ya yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perjalanan panjang kebijakan pengembangan SDM tentunya bisa kita lihat dari peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbit ya, di mana tahun 2010 tadi saya sampaikan ya sudah terbit beberapa 3 peraturan Menteri Hukum dan HAM. Tentu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru ya, misalkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya, jadi Permenkumham ini terbit sebelum Undang-Undang ASN 2014. Tentunya ini memerlukan satu penyesuaian baru ya, penyesuaian baru terkait dengan peraturan yang berkaitan erat dengan pelatihan dan juga dengan penilaian kompetensi ya. Undang-undangnya sudah berubah, PP-nya sudah berubah, Permenpan juga sudah terbit ya, lalu peraturan lainnya juga ada serta peraturan dari BKN-nya. Mari kita lihat sekarang di dalam peraturan pemerintah ya nomor 17 tahun 2020 ya tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Adik-adik sekalian, kompetensi
yang diminta ya dari seorang ASN itu ada 3. Pertama, kompetensi teknis. Ya. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, ya, dan ketiga adalah kompetensi sosial-kultural. Di mana kompetensi teknis ini adalah pengetahuan atau keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Jadi bidang teknis jabatan imigrasi tentu akan berbeda dengan bidang teknis jabatan pemasyarakatan. Jadi kompetensi teknis pemasyarakatan, kompetensi teknis keimigrasian tentu ini akan berbeda. Nah, demikian juga yang dimaksud dengan kompetensi manajerial. Ini adalah pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur ya untuk memimpin atau mengelola organisasi. Ya, ini kompetensi manajerial seperti pengambilan keputusan, ya, bagaimana mempengaruhi orang lain, lalu integritas, pelayanan publik, komunikasi, kerjasama, ya ada 8 ya, ada 8 kompetensi manajerial. Ya, sedangkan kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap yang perilaku yang dapat diamati, ya, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Dalam hal ini agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Jadi kompetensi sosial kultural ini adalah kompetensi perekat bangsa. Jadi cuma 1 perekat bangsa. Nah, 3 inilah sebetulnya kompetensi yang diinginkan oleh dari seorang pegawai negeri sipil. Nah, secara spesifik di dalam pasal 203 ya, PP 17 tahun 2020 ini disebutkan ya, ini pada angka 4 dan 4A bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Jadi pengembangan kompetensi itu minimal 20 jam pelajaran 1 tahun. Nah, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ya, dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi ya, atau corporate university. Ini sudah mulai muncul ya bagaimana kebijakan pengembangan SDM ke depannya di Kementerian Hukum dan HAM. Tentu akan mengadopsi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University karena dasar hukumnya juga sudah jelas ya di dalam PP 17 tahun 2020. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, dalam merumuskan bagaimana Kementerian Hukum dan HAM Corporate University ini, ya, kami di BPSDM ya tentu mengadopsi dari hasil penelitian ya, yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Ya, jadi Balitbang Hukum dan HAM pada tahun 2019 dan 2020 lalu juga melaksanakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan corporate university ini. Nah, secara umum ya pengertian corporate university ini adalah alat manajemen yang didesain untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Ya, tujuan strategisnya melalui pelaksanaan aktivitas yang menempa pembelajaran dan pengetahuan individu dan organisasi. Jadi alat manajemen untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, nanti tujuan organisasi akan saya sampaikan di dalam slide berikutnya. Jadi ada 7 ya tujuan strategisnya. Bagaimana dicapai ke-7 tujuan strategis ini? Yaitu melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara individu dan tentunya juga secara organisasi. Jadi mudahnya Kemenkumham Corporate University ini saya bisa mengadopsi dari Kementerian Keuangan Corporate University adalah
salah satu strategi Kementerian Keuangan dalam menjamin link and match antara pembelajaran dengan pencapaian kinerja organisasi. Jadi bagaimana menjamin link and match antara pembelajaran dengan pencapaian kinerja organisasi. Jadi kita memberikan pelatihan itu jangan sampai tidak ada kaitannya dengan kinerja organisasinya. Ya, jadi benar-benar pelatihan kita buat adalah dalam rangka mendukung kinerja organisasi tersebut. Nah, dari definisi-definisi tersebut, saya juga menemukan adanya skema kerangka analis corporate university. Ini skema ini disampaikan oleh Swan and Marquardt ya pada tahun 1999. Ya, karena sebetulnya Korpu ini kalau di Amerika ini sudah cukup lama ya. Cuma memang baru bisa diimplementasikannya itu di tahun 2000-an awal, di mana di dalam teori yang disampaikan oleh Swan dan Marquardt ini ada 4 pilar ya. Pertama adalah network and partnership process, knowledge system process, people process, dan juga learning process. Nah, saya atau kami dari BPSDM Hukum dan HAM mencoba untuk merumuskan terkait dengan keempat pilar ini. Nah, inilah yang tadi yang saya sampaikan terkait dengan tujuan strategis di Kementerian Hukum dan HAM ini ya. Ada 7 ya, mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis, mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, mendorong inovasi kreativitas masyarakat, dan seterusnya, terlindunginya hak asasi manusia, meningkatkan nilai-nilai sikap dan kesadaran hukum masyarakat, serta akses keadilan, menciptakan wilayah perbatasan yang aman, dan mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang berkompeten, dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, adik-adik sekalian yang saya banggakan, ini komponen pembentuk organisasi yang tadi saya sampaikan, ada learning prosesnya, knowledge management prosesnya, people prosesnya, dan juga network prosesnya. Ini yang dibawa terkait dengan learning prosesnya, ya kita sedang membuat grand design blueprint Kemenkumham Korpu, kita juga sedang dalam pengerjaan analisis kebutuhan diklat. Nah, learning council meeting ini dewan pembelajaran, tapi memang masih belum bisa kita laksanakan, ya, karena memang peraturan menterinya juga belum terbit. Karena kemarin itu setelah kami melakukan harmonisasi dengan Ditjen PP terkait dengan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran corporate university ini dipending terlebih dahulu, ya, karena berkaitan dengan organisasi dan tata laksana. Sehingga tahun 2020 kami pending dan kami akan teruskan lagi di tahun 2021 ini. Ini terkait dengan knowledge management, ya kita juga saat ini sedang membentuk Kumham Learning Center, ya. Kalau Kumham Learning Center ini dalam bentuk bagaimana kita bisa memanage knowledge yang ada, ya, knowledge yang tacit menjadi eksplisit, ya, misalkan mereka yang paham terkait dengan di Kementerian Hukum dan HAM ini, ya, kemudian kita abadikan dalam bentuk modul-modul best practices, ya. Demikian juga community of practice sudah sering kita lakukan, ya, melalui BPSDM maupun balai-balai diklat. Dan kami juga di BPSDM sudah memiliki BPSDM Kumham Press, ya, untuk mencetak, ya, baik buku dalam bentuk fisik, buku seperti biasa, maupun dalam bentuk e-book, ya. Selanjutnya dari sisi people, ini dari people process, ini kita saat ini sudah melakukan penilaian kompetensi, ya, sampai dengan bulan Maret yang lalu kita sudah bisa memetakan untuk eselon 2, eselon 3 dan 4, ya, untuk unit pusat dan juga untuk daerah, ya. Dan untuk network proses ya kita sudah melakukan integrasi
antara CBHIRS dengan Simpek, dan juga kita sudah memiliki portal pengetahuan ya yang kita beri nama Rumah Belajar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran 72010? Jadi kalau kita kembali ke aturan di sini ya, bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, pembelajaran terintegrasi inilah sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan pembelajaran yang ada di tempat kerja ya melalui kegiatan-kegiatan misalkan magang, penugasan, rotasi jabatan ya sampai dengan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pelatihan yang terstruktur ya seperti yang kita laksanakan di BPSDM. Nah, saat ini porsi ya dalam konsep corporate university, porsi untuk pembelajaran di tempat kerja ini porsinya paling besar, 70%. Ya, 20% adalah coaching dan mentoring, counseling, dan 10% adalah pelatihan-pelatihan yang biasa kita lakukan di BPSDM Hukum dan HAM. Nah, inilah sekarang menjadi tugas dari BPSDM Hukum dan HAM ya, bagaimana kita bisa menyiapkan satu alat sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di tempat kerja maupun kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di BPSDM Hukum dan HAM bisa terrekod datanya. Sehingga akan menjadi riwayat pembelajaran seorang pegawai. Untuk itulah kami telah dan dalam tahap akhir ya untuk menuangkan di dalam satu aplikasi yang namanya Rumah Belajar Kementerian Hukum dan HAM atau Rumah Belajar Kumham. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini hubungan antara analis kegiatan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, Oke, lalu ini adalah konversi ya, konversi jam pelajaran. Jadi di sini sudah ada. Misalkan kalau bimbingan teknis itu berapa JP, di sini sesuai dengan programnya. Kalau misalkan di sini ada community of practice, ya misalkan community atau lokakarya, ya ini per harinya satu hari setara dengan 5 JP, seminar ada semua. Jadi ini 70, 20, 10 ini adalah merupakan satu metode atau model pembelajaran di mana menggabungkan antara kegiatan pembelajaran di tempat pekerjaan dengan pembelajaran yang ada seperti di BPSDM Hukum dan HAM. Oke, ini sepertinya ada kesalahan dari tampilan ya, tampilan layar. Sebetulnya bukan yang ini karena ini terlalu teknis sekali kalau saya sampaikan kepada adik-adik semua. Saya mohon waktu kira-kira 5 menit ya untuk stop share screen ini dan saya akan share bahan paparan yang sudah saya siapkan. Saya mohon izin sebentar. Silakan Bapak. Ya.
Oke, baik kita lanjutkan ya, Bu Ainun dan adik-adik sekalian. Ini ya yang tadi saya sampaikan, share screen-nya untuk konversi ya. Dan adik-adik sekalian terkait dengan Kemenkumham Corporate University juga ini kita sudah melakukan virtual meeting ya dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari Kementerian Keuangan. Jadi kita belajar dari Kementerian Keuangan, ya, juga dari dari Telkom, ya, dari Telkom Corporate University. Ada yang menarik dari pembelajaran itu bahwa di Kementerian Keuangan itu bahwa untuk pertama-tama di launchingnya Corporate University ini, ya mereka juga menerapkan pembelajaran yang sifatnya dasar ya bagi pegawai. Jadi pegawai itu dipaksa untuk belajar. Nah, yang menariknya justru dari Telkom ya. Jadi Telkom itu mereka pegawai ini dipaksa untuk bisa menulis ya. Dipaksa untuk bisa menulis dan tentunya karena saat ini banyak generasi milenialnya, sehingga semua tulisan-tulisan ini itu dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan dengan device apa saja. Ini konsep inilah yang kemudian kami coba untuk terapkan di BPSDM Hukum dan HAM. Ya. Nah, adik-adik mungkin ini bisa dilihat ya di layar. Ya, ada adik-adik dapat mengunduh ya referensi Kemenkumham Korpu ini ya di BPSDM kemenkumham.go.id ya. Jadi adik-adik sebetulnya bisa masuk ke websitenya BPSDM Hukum dan HAM ya. Silakan kalau mau dipoto dulu ininya BPSDM kemenkumham.go.id publikasi e-book ya. Ini ada 5 e-book ya. Jadi kalau yang pertama tadi saya sampaikan dari Balitbank, dua inilah ya yang meniti strategi corporate university inilah adalah cikal bakal kami dalam merumuskan Kemenkumham Korpu. Baru kemudian kami membuat modul Kemenkumham Corporate University. Kami juga membuat modul learning paper ya bagaimana membuat learning paper, dan kemudian ada buku atau e-book belajar mandiri yang tadi merupakan konversi-konversinya. Nah, adik-adik sekalian, secara nyata ya kami sudah memiliki yang namanya rumah belajar Kemenkumham, rumahbelajar.kemenkumham.go.id. Nah, saya coba kalau di sini ya kita lihat aplikasi ini ya saya coba operasionalkan sekarang langsung ya, mudah-mudahan nggak salah ya, sebentar. Jadi kita sudah memiliki memiliki rumah belajar ya. Rumah belajar inilah yang sebetulnya menjadi salah satu alat ya bagi kita untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada adik-adik sekalian yang baik yang ada di daerah ya. Sebentar. Oke, ya. Bila adik-adik sekarang ya, kami pun dituntut ya untuk bisa mengoperasionalkan komputer ya, seperti ini. Kita share di sini. Bisa terlihat Bu Ainun? Halo, Bu Ainun. Pak, monitor Bapak. Oke, bisa terlihat ya? Kelihatan tapi lumayan kecil Bapak, mungkin bisa dibantu di Zoom. Adik-adik kelihatan? Ya, jadi ini adalah merupakan aplikasi rumah belajar ya, aplikasi rumah belajar. Ini berandanya seperti ini.
Juga di dalam rumah belajar itu ada digital library-nya, ya mungkin di sini ada modul best practices, ada jurnal, modul pelatihan, proyek perubahan, latihan dasar. Nah inilah yang saat ini adik-adik sedang lakukan adalah latihan dasar. Nanti laporannya ini akan masuk ke sini. Ya, saya coba cek, misalkan di sini, ini yang modul-modul best practices ya. Jadi modul best practices ini, misalkan kita ambil salah satu contoh Direktorat Jenderal Imigrasi, klik Direktorat Jenderal Imigrasi, ya. Lalu ini ada penulis-penulisnya, di sini juga ada judulnya. Ya, kita lihat judulnya terkait pencegahan dan penangkalan. Yang nulisnya Eliza Wulandari. Kita klik ya pencegahan penangkalan. Ini pencegahan dan penangkalan ini lalu bisa diunduh ya, kita unduh di sini. Ya. Ini oke. Ya, memang perlu waktu ya. Ya, artinya adik-adik sekalian bahwa Oke, ya artinya ini kalau di HP adik-adik ini bisa langsung diunduh ya. Jadi yang tadi merupakan modul best practices ini ada di sini. Inspektorat Jenderal, misalkan di sini ini ada judulnya, ini ada penulisnya, nanti tinggal diunduh dari sini sehingga ini bisa dilihat oleh adik-adik. Cuma untuk yang pelatihan dasar ini, contoh-contoh pelaporannya ini belum masih dalam proses ya, masih dalam proses ya, sehingga nanti adik-adik sebetulnya bisa melihat dari dari contoh-contoh pembuatan laporan ya pelatihan dasar ini. Ya. Ini adalah merupakan salah satu contoh rumah belajar ini. Demikian juga kalau kita ini dari sisi pegawai. Nanti kalau kita masuk ini dengan NIP saya, misalkan seperti ini, ya. Nah, nanti di dalam aplikasi ini akan terlihat. Di sini ada biodata, ya biodata diri ini, ya. Ini adalah biodata yang sama dengan yang ada di Simpeg, ya. Yang ada di Simpeg, adik-adik juga nanti bisa ganti, nanti ini fotonya sebagaimana yang sekarang. Di sini juga sudah tertulis 20 JP ya tahun 2020, tahun 2021 ya seperti ini. Sehingga kemarin saya mengikuti pelatihan di Inspektorat Jenderal 5 JP, maka ini akan terkurangi dari 20 JP ini. Jadi 5 JP dari 20 JP. Nah, Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk kualifikasi manajerial dan sosiokulturalnya itu berada di angka nomor 5 ini. Jadi levelnya ada di 5. Nah, karena saya belum dilakukan penilaian kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi media, maka saya baru diperoleh targetnya saja. Pencapaiannya nih yang warna biru ini belum ada. Nah, di sini ada nilai-nilainya ya. Dan juga ini ada riwayat riwayat pembelajarannya ada di sini ya. Riwayat jabatannya bisa diisi di sini ya, termasuk juga riwayat pendidikan formalnya dan seterusnya. Jadi ini salah satu aplikasi yang nanti akan dipergunakan ya, akan juga adik-adik bisa akses, namanya Rumah Belajar Kumham, cuma memasukkan nama NIP saja dan selanjutnya nanti adik-adik bisa explore ya apa yang menjadi keperluan adik-adik, bisa melihat modul best practices,
jurnal, misalkan nih kalau jurnal BPSDM kita lihat jurnal nomor 1-nya ini ada diunduh juga, ya seperti ini tinggal diunduh, baru nanti adik-adik bisa memperoleh informasi dari dari jurnal tersebut. Nah, inilah kira-kira adik-adik yang bisa saya sampaikan, ya. Ini ya yang tadi saya sampaikan. Ini ada jaring laba-laba, ya jaring laba-laba ini kalau yang merahnya ini adalah yang menjadi target daripada kompetensinya, dan yang hijau, yang biru ini adalah merupakan pencapaiannya. Jadi kalau sudah nanti ikut penilaian kompetensi, ya baik manajerial maupun sosial kultural, ya dan teknis, nanti ini akan tertera di sini, sehingga nanti kalau ada yang masuk ke dalam, misalkan mestinya di 4 dia ada di 3, berarti ini apa? Nah inilah nanti yang akan menjadi perbaikannya. Ya misalkan di sini 3 ini saya ambil salah satu contoh ini dari salah satu pejabat, ya. 3 di sini ini berkaitan dengan komunikasi. Jadi tidak semua harus dipelajari, tapi cukup yang kurang-kurangnya saja di sini. Jadi ke depan tentunya pembelajaran ini akan lebih mudah di dalam genggaman smartphone, mungkin sudah bisa kita lakukan, ya. Jadi itu ada yang bisa saya sampaikan, ya pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan arah kebijakan pengembangan SDM ke depannya dengan jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang 60.000 orang ini bisa terlayani oleh BPSDM Hukum dan HAM. Tentu kami tidak bisa melakukan secara klasikal, ya, melakukan secara tatap muka langsung, ya. Ini agak sulit, ya, dengan jumlah pegawai yang banyak. Jangankan untuk 60.000, 4.776 CPNS sekarang pun rasanya sulit kita akan melakukan pembelajarannya melalui tatap muka ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua, para peserta pelatihan dasar CPNS. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, bagi adik-adik semua, dan juga menjadi salah satu inspirasi bagi adik-adik dalam rangka meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran mandiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.